Baiklah. Pertama kali saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Baiklah, kita masuk ke pertemuan kedua untuk kuliah Statistika 1 ya. Eh, Maaf kemarin saya lupa saat menjelaskan kontrak perkuliahan ya. Ada hal yang penting yang harus saya sampaikan ya. Saya minta untuk peserta kuliah ya, untuk peserta kuliah di Statistika 1 kelas S1 ini ya, kelas S1. Saya minta salah satu komting ya, saya tunjuk aja nanti salah satu siapa itu untuk menjadi komting. Nah, komting ini penting tugasnya mengkoordinasi ya teman-temannya yang ikut di kuliah Statistika 1 kelas S1, kelas S1 ya. Jadi nanti saya minta komting ini membuat grup ya, diberi judul aja nanti Statistika 1 kelas S1 ya, gitu ya. Karena nanti ada grup Statistika 1 kelas S2 gitu ya. Jadi yang ikut saya berarti masuk kelompok S1 ya. Tolong nanti dicek lagi di Siber supaya nggak salah ya. Jadi kalau sudah ada grup itu nanti enak. Kalau saya misalkan ada tambahan materi yang perlu saya sampaikan, saya tinggal kirim melalui komtingnya untuk di-share ke semua peserta. Ya, jadi cukup komting yang mewakili nanti saya kirim ke komting tinggal nge-share ke grup. Gitu ya. Itu aja sebagai tambahan untuk kontrak minggu lalu. Ya. Ada yang terlewatkan belum saya sampaikan. Oke, sekarang kita masuk pada pertemuan kedua, yaitu pokok bahasanya adalah ukuran pemusatan dan penyebaran data. Ya, kita tahu ukuran pemusatan itu ada 3, yaitu nilainya cenderung memusat atau mengumpul ke tengah. Apa itu? Ada rata-rata, ada median, ada modus. Saya jelaskan dulu rata-rata atau mean. Kalau datanya tidak dikelompokkan atau belum dikelompokkan, maka penulisannya seperti ini. X1, X2 sampai dengan Xn. Jadi kita punya N buah pengamatan. Maka untuk menghitung rata-ratanya kita pakai rumus X bar sama dengan 1/N dikalikan sigma XI, di mana I sama dengan 1 sampai N. Nah, lambang ini kita sudah tahu bersama ya, Anda sudah dikenalkan ini di SMA. Ini artinya adalah X1 ditambah X2 dan seterusnya sampai dengan Xn. Kita pakai singkatan sigma I sama dengan 1 sampai N, X berindeks I. Dibagi N itu banyaknya pengamatan. Ya. Ini rumus ini sudah banyak kita kenal ya. Dan nanti kalau soal-soal yang model apa namanya UNAS ya, UNAS kan tentang rata-rata ini banyak ya. Misalkan saya ambil contoh ya, barangkali ada yang belum pernah mengenal soal seperti ini. Misalkan gini, ada 20 siswa, ada 20 siswa di suatu kelas, rata-rata tinggi badannya 165. 165. Jika setiap data tinggi badan siswa tersebut dikalikan 2, kemudian hasilnya dikurangi 40, maka rata-rata data tinggi badan untuk data yang baru berapa? Nah, itu sebagai contoh gambarannya. Misalkan rata-rata awalnya tadi kan 165. Kemudian setiap datanya itu dikalikan 2, kemudian dikurangi 40. Saya ambil contoh, misalkan ada salah seorang siswa yang tinggi badannya 150. Dikalikan 2 jadi 300, 300 dikurangi 40 jadi 260. Nah, jadi yang awalnya datanya 150 berubah jadi 260. Ya, begitu ya. Nah, data yang baru ini kalau saya kumpulkan kan sebanyak 20 juga. Nah, kalau Anda ditanya berapa rata-rata data yang baru ini. Nah, ini model UNAS ya. Ya, mungkin kalau ada yang belum pernah menjumpai soal-soal semacam ini, ya itu bisa kita pelajari di sini. Ya. Rumusnya sangat sederhana. Rata-rata data yang baru dipengaruhi oleh unsur pengali dan pengurang.
atau penambah, gitu ya. Jadi nanti rumusnya rata-rata data yang baru beri aja nama X bar 0. Nah, X bar kasih indeks 0. Ini artinya rata-rata data baru. Sama dengan 1/n, nah, gitu ya. Sigma I1 sampai N, datanya berubah. 2 kali XI min 40. Nah, dengan menggunakan sifat notasi sigma nanti bisa dibuktikan nilai rata-rata data yang baru adalah 2 kali rata-rata data lama, X bar, ya, dikurangi 40. Nah, jadi kalau kita pakai jalan pintas ya 2 dikalikan 165 dikurangi 40, itulah rata-rata data yang baru. Nah, ini sekedar contoh saja. Banyak ini model contohnya. Misalnya ada 2 kelas, kelas 1 sama kelas 2. Kelas 1 jumlah siswanya katakan 20, kelas 2 jumlah siswanya 25. Ya, rata-rata tinggi badan di kelas 1 ini 160, rata-rata tinggi badan di kelas 2 ini 170. Kalau saya tanya berapa rata-rata total seluruh siswa di kelas 1 dan 2. Nah, itu pun juga bisa dihitung pakai ini. Ingat, prinsip rata-rata jumlah semua data dibagi banyaknya data. Kalau begitu, X bar 0, itu anggap aja rata-rata yang baru atau rata-rata keseluruhan tadi. Berarti sama aja jumlah apa? Tinggi badan siswa kelas 1 ditambah jumlah tinggi badan siswa kelas 2, begitu ya. Siswa kelas 2 dibagi total siswa. Berarti 20 ditambah 25. Itu sudah rata-rata keseluruhan. Nah, jumlah data atau jumlah tinggi badan kelas 1 itu kan sama dengan banyaknya kali rata-ratanya. Berarti nanti banyaknya ada berapa? Banyaknya ada 20. Kali rata-ratanya 160. Plus untuk jumlah tinggi badan siswa kelas 2, banyaknya siswa 25, kali rata-ratanya 170. Per totalnya tadi 20 ditambah 25. Itu aja jawabnya. Nah, sebenarnya logikanya pakai ini juga. Pokoknya prinsipnya jumlah semua data bagi banyaknya data. Itulah rata-rata. Nah, begitu seterusnya ya. Ini contoh-contoh penerapan sederhana untuk rata-rata ya. Ya, itu ya. Barangkali ada yang lupa, nanti kalau ditanya adiknya di SMA Anda bisa menjawab gitu. Oh, ini prinsipnya gini ya. Jangan diajari trik-trik. Trik itu hafalan ya, enggak memberikan pengertian gitu ya. Gitu ya. Ini enggak saya peragakan karena kita enggak menggunakan whiteboard masalahnya ya. Ini, anggap aja itu sebagai pengetahuan dasar lah ya. Sekarang kita masuk ke slide kedua. Ya. Slide kedua, data yang berdistribusi frekuensi itu adalah data yang membentuk interval kelas. Contohnya seperti ini. Nah, ini yang saya tayangkan di sebelah kanan ini, di worksheet-nya Mintep. Ini interval kelasnya ini ada batas bawah, ada batas atas, ada frekuensi. Ya, misalkan ini orang ya, yang umurnya antara 1 sampai 3 tahun ya. Nah, ini berarti balita ya. Balita yang umurnya 1 sampai 3 tahun itu ada 2 orang. Anak-anak yang umurnya 4 sampai 6 tahun itu ada 5 orang. Nah, ini juga anak-anak 7 sampai 9 tahun itu ada 8 orang. Yang usia 10 sampai 12, 11 orang. Begitu seterusnya. Nah, ini orang dewasa ini ya. 19 sampai 21 tahun ada 20 orang. 22 sampai 24 tahun ada 23 orang. Begitu cara bacanya kalau datanya berdistribusi frekuensi. Kalau kita ditanya berapa rata-rata rata-rata umurnya. Ini kan bicara umur tadi. Rata-rata umur seluruh anggota tadi. Rata-rata umur semua orang yang terdaftar di sini itu ada berapa? Maka kita pakai rumus ini. Nah, ini rumus penghitungan rata-rata. Jumlah dari frekuensi kali XI. Nah, XI di sini itu titik tengah atau nilai tengah. Nah, berarti diperoleh dengan menambah batas bawah ditambah batas atas dibagi 2. Jadi posisinya nanti ditaruh aja di C4.
XI, gitu ya. Nah, saya beri nama XI, nah, gitu ya. Pakai X kecil boleh, X besar boleh, silakan. Nah, ini posisinya adalah titik tengah diperoleh dari batas bawah tambah batas atas dibagi 2. Berarti kalau saya jalankan dengan menggunakan Minitab, ini saya keluarkan promnya dulu. Nah, kita tinggal pasang LED C4 atau XI, pakai nama XI boleh. Sama dengan nama variabelnya BB ditambah BA dibagi 2. Nah, sudah keluar ya. Ini adalah titik tengahnya ini. Nah, baru Anda bisa pakai rumus ini. Sigma FI kali XI dibagi sigma FI. Nah, bisa langsung pakai LED K1. K1 ini sudah rata-ratanya. Nah, perintah untuk menjumlahkan dari perkalian FI sama XI ini pakai sum. Ini kalau di Minitab pakai sum. Setiap perintah harus ada kurung buka tutup yang isinya adalah pernyataan tadi. Pernyataan ini berisi FI dikali XI. Nah, ya kan? Maaf, ini kali. Kali itu pakai star ya. Nah, pakai star. Ini sudah menyatakan sigma FI kali XI tinggal dibagi sigma FI. Ya kan? Sigma FI itu berarti pakai sum lagi. Kurung buka tutup FI. Ya, kita enter. Nah, kalau saya print K1, nah, berarti rata-rata umurnya 18,2857 tahun. Ya, itulah gambarannya ya. Nih, sampai desimalnya teliti nih ya, sampai 18 tahun, ini juga lebihnya ini mungkin bulan, ya toh? Bulan, terus minggu, ya toh? Terus apa? Hari, mungkin ini apa? Jam. Ya, bisa teliti sekali. Ya, sampai 4 desimal. Ya. Nah, ini contohnya cara ngitung. Ada cara kedua menggunakan rata-rata sementara ini. Hasilnya nanti sama persis. Ya, sama persis. Bisa kita peragakan ya. Rata-rata sementara saya ambil sembarang dari nilai XI. Bahkan di luar XI pun bisa. Ya. Cuma untuk gampangnya saya ambil yang ada di dalam XI ini aja. Misalkan rata-rata sementaranya saya pilih 11. Nah, 11 ya. Berarti saya bentuk di sini DI. Nah, DI. Nah, saya hitung dulu LED DI sama dengan apa? Selisih XI dengan rata-rata sementara yang besarnya saya tentukan 11. Nah, enter. Ini saya keluar DI-nya. Pakai rumus ini. Langsung LED K2. Nah, K2 ini menyimpan rata-rata juga tapi pakai rumus kedua. Hasilnya persis sama dengan ini nanti. Bisa dibuktikan bahwa ini tuh nilainya sama dengan ini. Atau sebaliknya ini sama dengan itu. Bisa dibuktikan. Dengan mengganti DI-nya XI min X bar S. Atau XI-nya diganti DI plus X bar S. XI-nya ini diganti DI plus X bar S. Nanti akan dapat rumus ini. Gunakan sifat notasi sigma yang Anda pelajari di SMA dulu. Ya, gitu ya. Relate K2 sama dengan apa? X bar S. X bar S tadi sudah saya tentukan 11. Ditambah. Nah, penambahnya adalah sigma FIDI dibagi sigma FI. Nah, berarti perintahnya pakai sum. Ya kan? FI kali DI. DI dibagi sum FI. Nah, gitu ya. Kita enter, saya print K2. Nilainya persis sama, 18,2857 ya. Nah, itu sebagai gambaran. Sekarang kita akan masuk ke poin berikutnya, rata-rata harmonik. Ini intinya ya, rata-rata harmonik ini tidak tersedia di Minitab maupun software statistik yang lain ya. Ini hasil pemikiran saja. Rata-rata harmonik ini prinsip menghitungnya menggunakan rumus ini. Jadi N dibagi 1/X1 ditambah 1/X2 sampai dengan 1/Xn. Nah,
Jadi kalau saya punya N pengamatan, berapa rata-rata harmoniknya dihitung pakai rumus H ini. Contohnya ini, harga beras rojo lele zaman dulu ya, zaman dulu ini bervariasi. Ada yang Rp5.000 per kilo, ada yang 4.500 ya, dan seterusnya. Ada 4 pengamatan ya, berarti hitung rata-rata harmoniknya ya, berarti langsung 4 dibagi 1/5.000 ditambah 1/4.500 dan seterusnya. Hasilnya ini ya. Ini pengetahuan tambahan aja. Kalau rata-rata geometrik, cirinya pengamatannya ini membentuk deret geometrik atau barisan geometri. Dan nilainya harus positif tentunya. Ya, barisan geometri positif. Boleh naik, boleh turun. Yang penting nilainya positif. Ya, tergantung rasionya kan. Kalau rasionya lebih dari 1 berarti dia naik. Kalau rasionya antara 0,1 berarti dia turun. Nah, cirinya kalau ada data yang cenderung mendekati barisan geometrik, maka hitung rata-ratanya menggunakan rataan geometrik atau rata-rata geometrik. Lambangnya pakai G, rumusnya sederhana. Akar pangkat N, X1 kali X2 sampai dengan Xn. Nah, ini tidak lain kalau kita tulis sama saja X1 kali X2 sampai dengan Xn dalam kurung pangkat 1/n. Itu arti dari akar pangkat N itu adalah pangkat 1/n. Ya. Oke, sekarang apa penerapan dari rata-rata geometrik? Penerapannya ini untuk menghitung modal akhir dari modal awal. Nah, Anda ingat rumus untuk bunga majemuk? Kalau Anda punya modal awal P0, ya toh? Terus bunga yang dikenakan oleh bank itu sebesar R itu satuannya I%, ya, dalam persen. Ya. Kalau suku bunga per bulannya itu R, maka kalau disimpan selama N bulan, maka uangnya menjadi PN. Yang asalnya P0, setelah N bulan menjadi PN. Ya, ini namanya rumus bunga majemuk. Bisa dibuktikan ini. Ya. Bisa buktikan. Ya. Nah, kalau sekarang ini mengasumsikan bunganya tetap setiap bulan. Ya. Kalau bunganya berubah-ubah, maka rumus yang di ruas kanan ini berubah bentuk menjadi seperti ini. Bulan pertama bunganya R1, bulan kedua R2, bulan yang ke N, Rn. Maka rumus ini bisa kita samakan. Tujuannya apa? Untuk mendapatkan R, rata-rata perubahan suku bunga. Nah, ada R1, R2 sampai Rn kan, rata-rata perubahan suku bunga dihitung dari rumus ini. Ini P0-nya bisa saya coret, ya toh? Kemudian kedua ruas saya pangkatkan 1/n, maka ruas kiri nanti akan menjadi 1 plus R, ruas kanan menjadi rata-rata geometrik. Akar pangkat N dari 1 plus R1 kali 1 plus R2 sampai dengan 1 plus Rn. Nah, itu kalau kita hitung ya, P0-nya kita coret, kedua ruas pangkatkan 1/n, maka ruas kiri menjadi 1 plus R, ruas kanan menjadi akar pangkat N atau pangkat 1/n dari ini. Itu kan namanya rata-rata geometrik yang dilambangkan dengan G kan. Akhirnya saya dapat rumus 1 ditambah R sama dengan G. Nah, ini kan 1 ditambah R sama dengan G. Nah, R-nya ini apa? Rata-rata perubahan suku bunga. Itu pentingnya di situ. Kegunaannya di situ. Rata-rata perubahan suku bunga bank itu adalah R. Di mana cara ngitung R-nya? Ya nilai ini dihitung dulu, kemudian dikurangi 1. Itu namanya R. Ya. Nah, sebagai contoh penerapannya, pada tanggal 1 Januari seseorang menabung di bank sebesar 10 juta, B0 ya. Dengan tingkat suku bunga 2% per bulan, dari bunganya tetap, gak berubah. Jika selama tahun itu tabungan tidak diambil, pokoknya naruh sudah gak pernah diambil. Hitung jumlah rata-rata uang yang ada di bank selama 5 bulan, berarti N-nya 5. Nah, kita pakai rumus jumlah, berarti apa? P0 modal awalnya tadi dikalikan rata-rata geometriknya. Rata-rata geometrik. Nah, ini rumus yang digunakan bank seperti itu. Sehingga hasilnya G-nya itu adalah ini, akar pangkat N kali 1 plus R1 dan seterusnya sampai 1 plus R5. Karena 5 bulan. Nah, kebetulan suku bunganya tetap kan, 2%, berarti R1, R2 sampai R5 itu nilainya 0,02, 2%.
Nah, ngitungnya gampang, ini ngitungnya tanpa kalkulator aja bisa. Coba lihat. 1 plus 0,02. Sama semua kan? Berarti ini kalau dihitung kan jadi 1 plus 1,02 kan? 1,02 dikali 1,02 sebanyak 5 kali kan berarti 1,02 pangkat 5. Nah, pangkat 5 dipangkatkan lagi 1/5 kan berarti 1,02 saja kan? 1,02 dikalikan 10 juta ketemu 10.200.000. Nah, tanpa pakai alat hitung pun bisa dijawab. Ya. Jadi yang uangnya asalnya 10 juta setelah 5 bulan berarti berubah jadi 10.200.000. Ya gitu ya. Nah bagaimana kalau bunganya berubah-ubah? Selama 4 tahun berturut-turut seorang manajer telah menerima kenaikan gaji tahunan sebesar 4,5%, 5,5%, 6,5%, dan 7,5%. Ya. Dia menerima kenaikan gaji setiap tahun. Nah, kenaikan gajinya kan berubah-ubah. Nah, rasio gaji tahunan sedang berjalan. Dengan tahun sebelumnya adalah 1,045. Ini diperoleh dari 1 plus R1. R1-nya 4,5%. Ini 1 plus R2, 1 plus R3, 1 plus R4. Selama 4 tahun kan. Hitung rata-rata geometrik dari rasio kenaikan gaji. Nah, berarti menghitung ini kan. Akar pangkat N, N-nya adalah 4. 1 plus R1 tadi sudah dihitung 1,045. Ya. Yang ini 1,055. 1,065 ya dari sini. Ya, ini hitungnya pakai kalkulator aja ini ya. Ini kalikan dulu, setelah itu pangkatkan 1/4. Ada pilihan kan? X pangkat itu. Nah, di kalkulator Anda ada itu. X pangkat. Nah, pangkatnya ini ganti 1/4 atau 0,25, 0,25. Nanti keluar hasilnya ini. Ya. Nah, yang B, kenaikan prosentase rata-rata selama periode 4 tahun. Nah, ini maksudnya apa? Rata-rata kenaikan gaji dalam persen. Ternyata berapa? Ketemu 6%. Jadi rata-rata kenaikan gajinya itu 6% dari data ini. Bukan dari ini tambah ini, tambah ini, tambah ini bagi 4, bukan. Itu namanya rata-rata aritmatik. Kita pakai rumus rata-rata geometrik, ya, beda ya. Nah, itu ya. Silakan dipahami sambil direnungkan, cara ngitungnya juga. Ya, sederhana, ini alat hitungnya pakai kalkulator ya. Nggak perlu komputer ini ya. Sekarang kita masuk ke median. Nah, ini materi yang Anda peroleh di SMA. Dulu saya hanya mengulang. Kalau kurang jelas, buka lagi buku paket di SMA. Di sini saya tidak menjelaskan, tapi hanya ngajari caranya saja. Barangkali ada yang lupa, nanti saya jelaskan ya. Ini kalau datanya belum dikelompokkan atau tidak dikelompokkan, maka menghitung median caranya ya, caranya bukan dijejer, diurut gitu ya, dari kecil ke besar, kemudian pakai tangan kanan kiri, gerak ke tengah sampai ketemu titik tengah. Kalau datanya cuma 10 gampang, kalau datanya 100 diurut 1 sampai 100 sudah nggak mungkin kan? Kita pakai tangan nggak nyampe. Nah, cara seperti itu tidak benar. Nah, ada caranya ya, ada caranya. Pertama, kita harus menuliskan apa namanya? Gini. Saya buatkan aja new ya, new. Nah, di new ini median. Itu adalah data, ya kan? Data yang posisinya adalah setengah. Nah, setengah itu berarti 0,5 ya, kali N plus 1. Nah, caranya begitu. Nah, sekarang misalkan data Anda sebanyak 12 misalkan. Ada 12 pengamatan. Maaf ini salah indeks, ya, indeksnya pakai yang bawah.
Ya, misalkan data Anda sebanyak 12. Maka nanti ini menjadi berapa? 12 ditambah 1, 13. 13 dibagi 2, 6,5. Betul ya? Nah, ini berubah langsung jadi 6,5. Nah, cara mencarinya ini sama aja dengan data ke-6. Ya, gitu. Data ke-6. Oke, ditambah apa? Pecahannya kan setengah dari 0,5. Dikalikan data ke-6. Pak Mas, data ke-7 ya. Selanjutnya, data ke-7 dikurangi dengan data ke-6. Nah, ini rumusnya untuk mendapatkan median. Nah, baru tinggal ngecek. Nah, berapa besarnya data ke-6? Nah, kan harus diurut dulu kan dari kecil sampai besar, 12 pengamatan tadi. Nanti akan kelihatan data pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Oh, ini setelah diurut loh ya tentunya. Ini X6-nya, X7-nya berarti sebelahnya. Masukkan nilai X6-nya tadi berapa, X7-nya berapa, ketemu sudah mediannya. Nah, itu prinsip apa namanya? Menghitungnya seperti itu. Ya. Jadi prinsip untuk menghitung seperti itu. Oke. Saya minimize saja. Saya masuk kembali ke sini. Nah, itu ya. Kalau datanya tidak dikelompokkan. Sekarang bagaimana kalau datanya berdistribusi frekuensi? Nah, maka kita harus menggunakan patokan N dulu. N itu apa? Banyaknya data. Jadi ini saya jumlah semua. Ini saya jumlah semua. Itu namanya N. Ya, setelah kita jumlah, nilainya berapa? Nah, coba saya peragakan aja di sini. Ya. Lihat, K1 sama dengan K1 itu menggantikan N. Berarti jumlah frekuensi. Nah, gitu ya. Ini jumlah frekuensi. Jumlah frekuensi, oke. Saya print. K1. Ternyata banyaknya data ini ada 126 pengamatan. Nah, posisi median setengah N. Setengah dikalikan 126 itu ketemu 63 ya. Nah, 63 berarti tugas Anda menjumlah dari atas sampai mencapai 63. 2 ditambah 5, 7 tambah 8, 15 ditambah 11, 26. 26 ditambah 14, 40. 40 ditambah 17, 57. Sampai sini 57. Padahal tadi yang dibutuhkan berapa? Kalau ini dibagi 2. Dibagi 2 berapa? 63 ya. Ini bagi 2 kan 63. N-nya ini 126. Ini masih 57, berarti jatuhnya di sini kan? Nah, sampai sini tadi 57. Nah, ini namanya frekuensi kumulatif sebelum frekuensinya median. Nah, jadi namanya frekuensi kumulatif. Masukkan di sini. Nah, Fmed. Ini ganti 57. F mediannya 20. Nah, N-nya 126. Nah, C panjang kelas berarti ini kurang ini. Ini namanya panjang kelas. Atau 7 kurangi 4. Berarti panjang kelasnya 3. Ya. Jadi ini C-nya diganti 3, N-nya 126, F medianya 57, yaitu frekuensi kumulatif. Dijumlahkan ini sampai sebelum 20. Dijumlah semua itu namanya F besar median. Frekuensi kumulatif. Ya. Ini penjelasannya ada di bawah. Lah F median itu frekuensi median tadi 20. Nah, itu cara ngitungnya seperti itu. Nah, baru Anda hitung pakai bantuan kalkulator boleh. Yang penting ini sudah posisi urut kan. Nah, itu cara ngitung median kalau datanya berdistribusi frekuensi. Untuk modus ini hampir sama. Pertama lihat yang frekuensi paling besar. Ternyata frekuensi paling besar di sini ya.
Frekuensi paling besar dari 9 kelas interval ini adalah 26. Nah, 26 ini ya. Ya ini untuk data yang seperti ini kelihatannya untuk menghitung modusnya ini nggak berhasil. Karena apa? Posisi tertinggi itu ada di akhir. Sehingga kita nggak bisa menentukan nilai B. Karena B itu selisih frekuensi modus, gitu, dikurangi frekuensi sesudahnya. Kalau A-nya ada selisih frekuensi modus dengan frekuensi sebelum. Nah, sesudahnya kita nggak tahu, nggak boleh dianggap 0, nggak boleh, nggak ada data ini. Jadi kita nggak berhasil menghitung modus untuk data ini. Ya. Oke, saya lanjut. Nah, ini untuk modus tadi. Sekarang untuk contoh. Saya punya pengamatan sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hanya ada 10 pengamatannya. Pertanyaannya hitung kuartil ketiga, desil kelima, dan persentil ke-42. Nah, caranya seperti yang saya jelaskan tadi di Word, ya, di Word. Pertama saya urut ini 10 pengamatan ini. Kalau kita ngurut kan gampang, ini hanya 10 pengamatan. Hasilnya ini setelah diurut dari kecil ke besar ya. Kuartil ketiga itu posisinya adalah data di posisi apa? 3/4. Data yang berada di posisi 3/4 karena kuartil itu perempatan. Kalau kuartil ketiga berarti 3/4 kali N+1. Kebetulan N-nya tadi 10, jadi sama aja 11 kali 3/4, hasilnya 8,25. Nah, ini berarti apa? Posisinya kuartil ketiga adalah data ke-8, ditambah fraksionalnya itu 0,25. Bagian desimal tuh ya. 0,25 kali data ke-9 dikurangi data ke-8. Itu prinsipnya ya, untuk menghitung. Tinggal cek data ke-8 berarti ini setelah diurut ya, 11. Data ke-9 berarti 14. Tinggal masukkan rumus, berarti kuartil ketiga 11,75. Begitu cara ngitungnya ya. Kalau desil kelima berarti desil itu persepuluhan, berarti data di posisi 5/10. Kali N+1 ya, kali N+1. Ya, karena 5/10 itu setengah, sama aja ini median. Sama dengan median. Setengah dikalikan N+1 berarti 11 kan? Ketemu 5,5. Karena berada di posisi 5,5 berarti desil kelima sama dengan X5 ditambah fraksionalnya setengah dikali X6 min X5. Tinggal cek data kelima itu 2, 3, 4, 5. Berarti besarnya 6. Data ke-6 besarnya 8. Nah, tinggal masukkan rumus ketemu 7. Persentil ke-42 berarti per seratusan. 42/100. Sama ya caranya. Nah, nanti ketemu 4,62. Berarti persentil ke-42 X4 ditambah 0,62 kali X5 min X4. Begitu ya. Ya, itu sudah. Sekarang kita menerapkan bagaimana kalau datanya berdistribusi frekuensi. Prinsip ngitungnya sama ketika kita menghitung median tadi. Ini kan datanya berdistribusi frekuensi ini. Ya, sama ketika kita menghitung. Ya. Jadi kalau ditanyakan kuartil pertama berarti J-nya diganti 1. Jadi tepi bawah kelas Q1, tepi bawah itu diperoleh dari batas bawah kurangi setengah, salah mutlak ya. Ditambah C, panjang kelas, dikalikan 1/4 kali N, karena J-nya 1. Ya, J-nya 1. Kalau saya minta kuartil ketiga, berarti J-nya 3. Ya, 3 dikali 1/4 berarti 3/4 kali N, kan gitu. Min frekuensi kumulatif Q1, kalau yang saya hitung kuartil ke-1. Ya. Ya, dibagi frekuensinya Q1. Kan prinsipnya sama dengan median tadi. Sama untuk desil juga sama, cuma desil per 10-an. Maka J-nya berjalan 1 sampai 9. Ya, desil itu hanya ada D1 sampai
Ya, kalau kuartil hanya Q1 sampai Q3. Nah, kalau persentil berarti ada P1 sampai P99. Begitu ya. Sama cara ngitungnya sama seperti kita menghitung median untuk data yang berdistribusi frekuensi tadi. Ya, oke. Nah, sekarang kita masuk ke ukuran penyebaran. Ukuran penyebaran yang sangat sederhana itu adalah ring atau jangkauan. Apa ring itu? Data terbesar dikurangi data terkecil. Sudah itu aja. Nah, ini informasi ring ini sangat kasar, makanya jarang digunakan ya. Tapi ya juga ada perlunya juga nanti untuk mengetahui ring ya. Nanti di aplikasinya kita juga perlu tahu ring, karena batasan nilai maksimum minimum tuh diperlukan ya, nggak boleh di luar ring. Ya, ini untuk mendapatkan memprediksi Y di luar ring itu nggak bagus. Ya, harusnya di dalam ring untuk konsep regresi ya. Nah, sekarang kita ke simpangan rata-rata atau mean deviance. Nah, simpangan rata-rata kalau datanya belum dikelompokkan, maka rumusnya ini. Ini singkatan dari mean deviance atau simpangan rata-rata. Rumusnya adalah sigma I1 sampai N, nilai mutlak XI min X bar. Nah, jadi X bar itu adalah rata-rata yang diperoleh dari data ini. Tidak dikelompokkan kan? Berarti ngitungnya X bar pakai 1/N sigma XI. Karena datanya belum dikelompokkan. Ya, tinggal ngitung XI min X bar dimutlakkan itu maksudnya supaya nilainya positif. Karena kalau nggak dinilai mutlak, pasti nilainya 0 ini nanti. Bisa dibuktikan. Ya. Jadi nanti yang nilainya ini negatif, selisihnya ini negatif, maka dimutlakkan jadi positif. Ya, misalkan selisihnya min 6, maka dinilai mutlak jadi 6. Ya, itu ya. Jadi ini rumus mean deviance atau simpangan rata-rata. Bagaimana kalau datanya membentuk distribusi frekuensi, berarti harus ada frekuensinya. Rumusnya mirip kan? Loh, lihat. Tinggal nambahkan di depannya frekuensi, N-nya diganti sigma Fi. Nah, datanya kan seperti ini. Nah, cuma ini ada yang harus dicatat. X bar di sini sama X bar yang di situ beda sekali rumusnya. Kalau X bar yang di sini itu 1/N sigma XI, beres sudah. Tapi X bar di sini ngitungnya pakai data seperti ini. Ya, jadi X bar di sini pakai rumus sigma Fi kali Xi, Xi-nya titik tengah, dibagi sigma Fi. Ya, itu aja bedanya ya. Nanti di praktikum ini saya peragakan cara-cara ngitung ini, termasuk yang tidak dikelompokkan dan yang dikelompokkan. Ya, itu. Nah, kemudian simpangan baku. Nah, simpangan baku itu untuk sampel dilambangkan dengan S, untuk populasi dilambangkan sigma. Jadi ini biasanya tidak pernah tahu, makanya diduga pakai S. Jadi ini S ini simpangan baku sampel. Digunakan untuk menduga simpangan baku populasi ini. Ya. Kalau datanya belum dikelompokkan, menghitung simpangan bakunya pakai rumus ini. Nah, ini sudah ada di kalkulator Anda. Di kalkulator Anda ada ini. Ya. Nanti kalau Anda input data di kalkulator, katakan sebanyak 15, tinggal Anda tekan, nanti akan keluar nilai S-nya sekian. Nanti ada petunjuknya untuk mengeluarkan nilai S. Ya. Biasanya kalau offline itu Anda harus menggunakan kalkulator. Karena ujiannya di kelas kan. Nah, ujian di kelas kan nggak mungkin bawa laptop, harus pakai kalkulator. Ya, ini biasanya kalau kuliah offline ya di kelas seperti itu. Kalau ini online sudah beda. Terserah Anda ngitungnya pakai alat hitung komputer, pakai software atau pakai kalkulator silakan ya. Nah, rumus ini bisa dimodifikasi menjadi itu. Nah, caranya gampang, tinggal uraikan aja ini. Ini kalau diuraikan kan jadi XI kuadrat min 2 kali XI kali X bar. Baru
min X bar dikuadratkan jadi plus X bar kuadrat. Nah, kemudian sigmanya bekerja pada setiap suku. Sigma bekerja pada XI kuadrat jadi sigma XI kuadrat. Nah, yang ini modifikasi dari dua suku terakhir tadi. Nah, di sini nggak saya buktikan. Jadi kalau Anda penasaran, tanya nanti saya bantu. Silakan nanti. Pak, saya mau tanya buktinya rumus S yang ini. Ya, ini saya bantu, saya foto tak kirim. Ya, kalau ada yang tanya. Ya. Nanti saya uraikan di kertas, bentar aja paling 3 baris saja ini ke sini ya. Harus saya kirim. Ingat, prinsipnya sigma I itu berarti yang nggak mengandung indeks I keluar dari notasi sigma. Ingat, di SMA ketika Anda belajar notasi sigma, kalau ada sigma I sama dengan 1 sampai N, K dikali XI, maka yang keluar dari notasi sigma adalah K. K-nya keluar, sigma XI. Itu sifat dari notasi sigma. Pakai sifat itu aja. Sifat yang kedua, sigma I 1 sampai N K. K itu konstanta. Maka nilainya sama dengan K kali N. Nah, ini sifat yang kedua. Nah, karena sigma sama dengan I1, I sama dengan 1 sampai N, K, itu artinya kalau dijabarkan, ketika I-nya 1, nilainya K. Plus, kalau I-nya 2, nilainya tetap K. Plus lagi, kalau I-nya 3, masih K lagi. Plus dan seterusnya, kalau I-nya itu N masih K lagi. Kan berarti K tambah K plus dan seterusnya tambah K lagi, sebanyak N suku kan. Kan nilainya kan jadi NK. Nah, itu sifat yang digunakan untuk membuktikan ini ke situ. Ini ke situ. Ya. Silakan yang penasaran, senang matematis, itu bisa. Ya. Karena kalau nanti Anda ditanya adiknya di sekolah, bisa menjelaskan dengan benar gitu ya, nggak sekedar dihafal ya. Kalau datanya membentuk distribusi frekuensi, rumusnya ini sudah beda sudah. Data ini adalah data yang tidak dikelompokkan, menulisnya seperti tadi X1, X2 sampai Xn. Kalau ini datanya seperti ini. Makanya hati-hati, rumus X bar di sini beda sekali dengan rumus X bar di situ. Kalau X bar yang di sini seper N sigma XI, selesai sudah. Tapi X bar di sini sigma FI kali XI dibagi sigma FI. Ya, itu aja bedanya. N di sini juga beda N di situ. N yang di sini, ya, N yang di sini ya, maaf, N yang di sini, itu adalah banyaknya pengamatan langsung X1, X2 sampai Xn. Nah, sudah. Berhenti di mana N-nya? 20, berarti ini langsung ganti 20. Kalau di sini menghitung N-nya pakai apa? Sigma FI. Nah, ini jumlah semua. Tadi ketemu 126 ya. Nah, sebagai contohnya seperti itu. Hati-hati ya, memahami simbol itu bisa simbol sama maknanya beda ya. Hati-hati. Yang penting konsisten dengan jenis datanya. Dikelompokkan, membentuk distribusi frekuensi atau tidak dikelompokkan. Nah, ini kalau diuraikan nanti bisa ini. Nah, nanti kalau ini saya peragakan menghitung simpangan baku ini bisa dua cara. Cara ini bisa, cara itu bisa. Hasilnya sama persis. Ya. Nanti ini saya peragakan di praktikum aja. Praktikum biar lebih detailnya, lebih tahu ya. Nah, sekarang hubungan min, median, dan modus. Di sini ada istilah skewness. Skewness itu dipakai untuk mengukur distribusi data menjulur ke kiri atau ke kanan atau simetris. Nah, alat yang digunakan adalah SK. Bukan surat keputusan ya. SK itu singkatan skewness. Rumusnya ini. Nah, ini sudah ada di softwarenya Minitab. Sudah tersimpan rumus ini. Jadi kalau Anda punya data, datanya itu belum dikelompokkan, maka menghitung skewness-nya pakai rumus ini. Nah, tapi kalau datanya membentuk distribusi frekuensi, sudah nggak ada di Minitab, ngitungnya harus lewat Windows Session ini. Nanti kita peragakan itu di praktikum, supaya paham cara ngitungnya. Ya, seperti itu.
Nah, yang penting apa untuk mengetahui kemenjuluran distribusi data ini? Lihat nilai skewness-nya. Kalau skewness-nya 0, berarti datanya itu berdistribusi simetris atau simetri. Tapi kalau skewness-nya negatif, dia menjulur ke kiri. Jadi gambarnya kurang lebih seperti ini. Nah, ekornya memanjang ke kiri. Kalau skewness-nya positif, dia menjulur ke kanan. Nah, ekornya memanjang ke kanan. Kalau skewness-nya 0, berarti dia simetri. Nah, gitu. Jadi menjulur ke kiri dan ke kanannya ini hampir sama. Itu namanya simetris atau simetri. Ya. Nah, itu alatnya adalah skewness. Ya. Nah, contohnya ini ada data, datanya belum dikelompokkan. Tuh 23, tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hanya ada 30 pengamatan. Pertanyaannya tentukan apakah distribusi dari data tersebut simetris. Nah, ini pertanyaannya. Ini coba saya hitung dengan menggunakan Windows Session. Nah, let K1 sama dengan, ya, ini dari rumus tadi. N dibagi apa? N-1 kali N-2. Lihat rumusnya. N dibagi N-1 kali N-2. Kalau perintahnya di Minitab seperti ini. Nah, ini yang rumus tadi. Sum X min X bar. Sigma XI min X bar. Ya kan? Dibagi simpangan baku pangkat 3. Ya, gitu ya. Lihat rumusnya. Nah, ini rumusnya. Sum, jumlah kan? XI dikurangi X bar dibagi S. Semuanya dipangkatkan 3. Nah, itu kalau menulis sintak di Minitab seperti ini. Nah, ini jangan sampai salah nulis sintaknya ini. Kurungnya kurang 1 aja bisa salah. Ya. Tidak, hanya 1 baris perintah ini langsung print K1, maka keluar hasilnya ini. Min 0,588050. Ya. Nah, ini coba saya peragakan, tapi datanya saya tidak menggunakan data ini. Kalau pakai data ini, saya harus ngetik ulang di sini. Ya, saya pakai bangkitan aja ya, untuk mempercepat. Ya, saya pakai bangkitan aja, saya taruh di C6. Saya beri nama data gitu aja. Ya. Saya pakai bangkitkan, random, sebanyak 30. Ya, saya taruh di C6, titik koma, enter. Distribusinya ini saya bangkitkan dari normal aja. Nah, normal, ya kan? Rata-ratanya ini saya ambil perkiraan aja, ini buat rata-rata 55 gitu aja ya. Nah, simpangan baku saya buat 12. Enter. Nah, langsung keluar. Acak ini. Nanti kalau Anda memperagakan di laptop masing-masing, kalau Anda perintahnya persis sama seperti ini, hasilnya pasti beda-beda. Kenapa? Karena ini data bangkitan. Jadi yang muncul sifatnya acak. Jadi nanti kalau Anda nyoba perintah ini nggak akan sama persis dengan ini, pasti beda-beda. Setiap mahasiswa akan beda karena bangkitan. Oh, saya sekarang mau bulatkan supaya seperti ini jadi bulat. Ya, tinggal let, ya kan? C6 sama dengan round itu untuk membulatkan. C6. Nah, ini jadi membulatkan kita. Enter, nah sudah jadi bulat. Nah, dari data ini saya mau hitung apa tadi skewness-nya ya. Nah, skewness-nya pakai perintah ini start basic display deskriptif, masukkan variabelnya data, statistiknya baru diklik, kita butuh skewness berarti ini. Yang ini nggak perlu, gitu ya, ini nggak perlu. Ya, biar nggak banyak yang muncul, yang diperlukan kan hanya skewness saja. Kita oke, kita oke lagi. Skewness-nya min 0,31, mendekati 0. Berarti apa? Distribusi data ini mendekati simetris, tapi masih menjulur ke kiri sedikit. Kan minus.
Jarang sekali kita dapatkan persis 0, jarang. Hampir nggak pernah. Ya, mendekati 0 ya. Jadi ini datanya dikatakan simetris lah katakan, tapi agak menjulur ke kiri. Nah, itulah gambaran tentang skewness ya. Kalau dihitung manual seperti ini. Silakan Anda coba dihitung manual ini, hasilnya sama persis. Ya, begitu ya. Jadi kalau kita peragakan gini, let K1 sama dengan, ini langsung ya, kurung buka tutup, 30 dibagi, berapa itu? Ini pakai kurung buka tutup lagi, 29 kali 28. Selesai nih, baru hasilnya ini saya kali lagi, nah, gitu ya. Nah, pengalinya ini saya menggunakan rumus yang ada ini. Nah ini. Yang dijumlahkan itu dalam bentuk pangkat 3. Jadi sum, ya, kurung buka tutup, nah, jangan sampai salah nulisnya. Sum, kurung buka tutup, nah, masuk ke dalam. Di sini nanti harus dipangkatkan 3 kan. Kasih kurung buka tutup lagi, pangkat 3. Nah, ini caranya buat sitak gitu. Baru masuk ke dalam. Yang di dalam ini suku yang dipangkatkan 3. Apa suku yang dipangkatkan 3? Ada XI min X bar per S. Ya, S itu simpangan baku. Itu yang dipangkatkan 3. Apa? XI min X bar. Ini XI-nya sudah, XI-nya adalah data, ya, dari C6. C6 min X bar. X bar itu adalah min C6. Nah, itu. Jadi ada XI min X bar, kurung ini ketemu dengan ini. Nah, ini. Ya, ketemu ini, baru per S. S-nya itu ST def. Kurung buka tutup C6. Nah, gitu ya. Kita enter, print K1. Nilainya sama. Ini kalau saya bulatkan, min 0,31. Min 0,31. Jadi di sini lebih teliti lagi sampai 6 desimal, ini hanya dipangkas 2 desimal. Begitu ya. Itu cara ngitungnya kalau pakai sintak, tapi harus teliti dengan kurung tadi. Tanda kurung ya. Nah, ini contoh penghitungan skewness ya. Oke, sekarang saya masuk. Cara lain untuk menghitung skewness itu bisa ini ya. Cuma ini jarang saya pakai ya. Jarang saya pakai yang ini. Ya, khusus untuk data yang berdistribusi frekuensi, ini ada beberapa cara yang ditawarkan. Ada yang pakai cara pertama, cara kedua, tapi saya menggunakan yang lebih pas itu adalah momen ketiga ini. Dan nanti kalau saya praktikumkan pakai yang momen ketiga aja. Kalau ini kan Q1, Q2, Q3. Ini ngitungnya harus satu-satu, Q1 sendiri, Q2 aja nggak praktis kan. Kalau pakai alfa 3 atau momen ketiga ini paling praktis. Makanya ini nggak saya pakai cara 1, 2, 3 ini. Karena ini ada referensi lain yang menawarkan cara ini. Tapi saya menggunakan momen ketiga, ini yang lebih pas menurut saya ya, untuk menghitung skewness. Nah, jadi ingat, skewness itu kalau nilainya 0, simetris, kalau negatif menjulur ke kiri, positif menjulur ke kanan. Itu aja prinsipnya. Ya. Nah, ini cara menghitung skewness kalau datanya membentuk distribusi frekuensi. Ya. Distribusi frekuensi. Nanti ini saya peragakan aja di praktikum biar lebih jelas. Nah, di sini langsung saya contohkan. Saya punya data berdistribusi frekuensi seperti ini. Nah, dari data ini, datanya itu hanya ada kelas sama frekuensi aslinya. Ya. Nah, di sini saya nambahkan titik tengah, saya cari caranya seperti ini tadi. Batas bawah tambah batas atas bagi 2 gitu ya. Ketemu XI, baru saya menghitung delta I. Delta I itu berbeda dengan DI. Ya. Delta I di sini DI dibagi C.
Perhatikan. DI dibagi C. Saya jelaskan tentang delta I. Saya menempatkan nilai 0 itu ada di baris ketiga. Kalau nolnya ada di sini, pasti rata-rata sementaranya 8. Nah, gitu ya. Loh Pak, bagaimana kalau nanti nolnya saya pindah ke sini? Oke, tidak masalah. Hasilnya persis sama. Karena titik tengah kita ambil rata-rata sementara itu bebas. Ngambil yang mana? Kebetulan ini saya pilih rata-rata sementaranya 8. Taunya dari mana? Dari nilai delta I ini. Nah, masih ingat rumusnya delta I sama dengan XI, perhatikan ya, min X bar S, rata-rata sementara, dibagi C. Padahal XI kurangi X bar S tadi kan namanya DI. DI dibagi C, ya kan? Berarti untuk mencari nilai delta I, cukup DI dibagi C. Betul ya? DI dibagi C. Nah, sekarang saya cek. Nilainya di sini 0, berarti dari XI, XI-nya 8, dikurangi X bar S-nya juga 8. Nah, kan berarti DI-nya jadi 0. 0 dibagi C, C-nya 3. Nah, C panjang kelas 3, ya kan? 0 dibagi 3, 0. Nah, coba naik ke atas, dari mana min 1? XI, 5 kan? Dikurangi X bar S, 8 kan? Ini kurangi ini ketemu berapa? Min 3. Min 3 dibagi C, C-nya 3, ketemu min 1. Kalau yang ini, 2 dikurangi 8. XI min X bar S, ketemu min 6. Min 6 dibagi 3, ketemu min 2. Cara cepatnya untuk delta I, 0 Anda pilih di sini, maka ke atas berkurang 1, ke bawah bertambah 1. Wes sudah, nggak usah mikir seperti tadi. Sudah. Paling gampang ini delta ini. Ke atas berkurang 1, ke bawah bertambah 1. Pasti itu. Pak, kalau nolnya saya pindah ke sini bagaimana? Ya ke atas naik. Min 1, min 2, min 3, min 4 gitu. Ya. Nanti yang ke bawah ini jadi 0 kan? 1, 2, 3, 4 begitu. Hasilnya nanti ini berubah, tapi nanti hasil akhirnya sama. Bisa diperagakan nanti. Ya, bisa diperagakan. Silakan kalau Anda penasaran, peragakan. Nggak sesuai ini, peragakan. Hasil akhirnya sama. Nah, itulah keunikan teori ya. Nah, kalau sudah ketemu delta I tadi, sudah tinggal FI kali delta I ya. Ini kali ini ya, ini kali ini. Nah, gampang kan sudah? FI delta I kuadrat berarti ini dikali kuadratnya ini. 4 kali 7 28. Ini kali kuadratnya ini 9. Ini kali kuadratnya 0 tetap 0. Gitu ya. Ini dijumlah, FI delta I ini dijumlah ketemu 37. FI delta I kuadrat dijumlah ketemu 239. FI delta I pangkat 3 dijumlah ketemu 757. Gitu ya. Manualnya gini. Nanti di praktikum saya nggak memperagakan pakai gini. Kalau pakai gini terlalu banyak tabel kita. Langsung kita hitung ya. Pakai sintak yang ada di Windows Session ya. Nah, ini sekedar contoh. Setelah terbentuk seperti ini, langsung ingat rumus untuk menghitung apa tadi? Alpha 3. Pertama, kita butuh rumus S. S atau simpangan baku. Simpangan baku ini saya hitung pakai rumus yang ketiga. C kali. Nah, coba ini slide ke-21. Coba, tadi yang ada rumus S tadi, di mana? Terus bukan ya. Nah, pakai rumus yang ketiga ini. Pertama, kedua, ketiga. Lihat rumusnya. C dikalikan akar 1/n-1 kali, nah, kali kan, sigma FI delta I kuadrat min 1/n, sigma FI delta I pangkat 2. Pakai rumus ini. Nah, delta I-nya sama, yaitu DI dibagi dengan C. Ini kan DI ini, dibagi C. Oke, kembali ke slide 21 tadi. Nah, ini ya. 20. Ini. C-nya tadi 3. Nah, S-nya sudah kita hitung. Tadi ketemu 6,1797. Nah, ini hitungannya tentang S nih. 6,1797. Pakai rumus tadi yang ketiga.
Ya. Ini kalau Anda ngitung dengan kalkulator ya menyita waktu banyak. Kalau pakai komputer lebih cepat. Nah, tinggal buat seperti tampilan begini, ya, tinggal jumlah, masukkan rumus. Ya, gitu kan? Oke, sekarang ini sudah, S sudah kita hitung, C-nya sendiri tadi berapa? 3, C-nya 3 kan, selisih batas bawah, atau selisih batas atas, sama, C-nya 3. Nah, baru kita masuk ke alfa 3 atau momen ketiga. C-nya diganti 3, S-nya diganti 6,1797. Ini nanti ngitung ini pakai komputer kita, ya. Ini langsung keluar hasil, ya. Nah, rumusnya ini, seper N, N-nya tadi adalah 51. Jadi untuk data, apa namanya, data ini, N-nya 51. Apa itu? Sigma Fi, ya kan? 51. Nah, ini sudah kita dapatkan di tabel. Nah, ini sigma Fi delta I pangkat 3 ini 757 gitu ya. 757. Nah, tinggal masukkan ini 757 ya. Yang ini juga sudah dihitung ketemu 239 ya. Itu. Baru plus 2 kali. Nah, ini sudah kita hitung ketemu 37 per N-nya 51. Pangkat 3. Ya. Begitu. Ini tadi dibagi dengan N. 37 ya, dibagi dengan N. Yang ini nilainya 239. Ini tinggal dihitung. Ini kalau Anda ngitung manual dengan kalkulator, biasanya lebih panjang dan harus hati-hati. Ya. Harus hati-hati, bisa salah hitung nanti. Ya, kalau pakai komputer lebih enak. Ya. Nah, lihat sekarang, alfa 3-nya positif. Ya toh? Berarti menjulur ke kanan, tapi sudah mendekati simetris. Ya, mendekati simetris, tapi menjulur ke kanan dikit. Ya. Nah, masih di sekitar 0 kan itu ya. Nah, kalau makin positifnya makin besar, makin menjulur ke kanan gitu ya. Itu aja, menyimpulkan distribusinya ya. Nah, sekarang kurtosis. Kurtosis itu untuk melihat distribusi data itu mendekati normal apa tidak. Gitu ya. Di sini ada 3 istilah. Leptokurtis itu paling runcing dari distribusi normal. Mesokurtis itu berarti normal. Platykurtis itu lebih datar dari distribusi normal. Ya, distribusi normal atau istilahnya mesokurtis. Nah, rumus untuk menghitungnya pakai ini. Kalau datanya belum dikelompokkan. Pakai ini ya, rumus untuk menghitungnya. Nah, ini sudah tersimpan di softwarenya Minitab. Jadi kalau Anda mau memperagakan ngitung ini ya di Windows Session boleh. Seperti ini tadi contohnya, waktu ngitung skewness. Cuma rumit ya. Kita bisa langsung klik Start Deskriptif, pilih statistiknya tadi kurtosis. Nah, gitu ya. Nah, acuannya sama. Kalau kurtosisnya 0 berarti dia mendekati normal, berdistribusi normal. Kalau kurtosisnya positif, maka dia berbentuk leptokurtis, artinya lebih runcing dari distribusi normal. Kalau kurtosisnya negatif, berarti lebih datar dari distribusi normal atau platykurtis. Lebih datar itu berarti platykurtis. Perhatikan, jadi kalau kurtosisnya positif, apa tadi? Distribusi datanya lebih runcing dari distribusi normal. Jadi seandainya saya gambarkan gini, ini ya, misalkan ini distribusi normal gambarnya begini. Nah ini normal ya, atau mesokurtis. Kalau terjadi kasus kurtosisnya positif, berarti leptokurtis kan lebih runcing, jadi gambarnya mungkin lebih tajam gini, lebih runcing. Kalau terjadi platykurtis berarti lebih datar loh, agak landai gini. Normalnya kan berada di sini. Nah, jadi lebih datar dari distribusi normal. Nah, itu dihitung pakai kurtosis. Paham ya? Kita kurtosis. Nah, contoh data tadi. Nah, karena data tadi itu saya
ngentre saya pakai bangkitan, nah, pakai bangkitan ini kan. Nah, saya peragakan, hasilnya nggak sama dengan ini, yang beda data, ya kan? Sama, start, basic, deskriptif, nah, sudah masuk. Statistiknya ini saya pindahkan ke kurtosis. Skewness-nya saya hapus. Nah, oke lagi. Kalau saya pakai data ini, nilai kurtosisnya 0,77. Mendekati 0 tapi masih positif. Berarti apa? Mendekati normal tapi lebih runcing dikit. Nah, jadi kalau normalnya tadi begini, maka dia agak runcing dikit. Nah, tapi sudah mendekati normal. Begitu ya, cara menyimpulkan kurtosis. Kalau nilainya sudah 1, gitu, berarti makin runcing, makin jauh dari distribusi normal gitu ya. Kalau negatif berarti makin datar dibanding distribusi normal. Nah, itulah gambaran tentang kurtosis. Jadi ingat, ini datanya belum dikelompokkan. Ya. Datanya belum dikelompokkan. Sekarang saya lanjut. Bagaimana kalau datanya membentuk distribusi frekuensi? Kalau datanya membentuk distribusi frekuensi, menghitung kurtosisnya pakai momen keempat ini. Nah, ini nanti saya peragakan dengan menggunakan Minitab ya, di praktikum aja. Di praktikum, saya peragakan dengan Minitab. Ya. Supaya lebih paham. Tapi kalau datanya berdistribusi frekuensi, menetapkan bentuk distribusi dengan menggunakan momen keempat, ingat ya, ini khusus untuk kurtosis, patokannya menggunakan 3, bukan 0. Kalau momen keempatnya sama dengan 3, berarti sudah sama dengan distribusi normal atau mesokurtis. Bentuk kurvanya mesokurtis. Tapi mendapatkan 3 persis hampir nggak pernah. Lebih dikit atau kurang dikit, oke. Ya. Kalau nilai alfa 4-nya lebih dari 3, maka dia lebih runcing dari distribusi normal. Leptokurtis. Kalau kurang dari 3, berarti apa? Lebih datar dari distribusi normal. Berarti platykurtis. Gitu ya. Platykurtis. Nah, contoh kita peragakan di sini. Sama ya caranya. Cuma sekarang delta I-nya saya pindah ke sini. Nah, ini sengaja saya pindahkan gini. Lihat, ke atas berkurang 1, ke bawah bertambah 1. Nah ya, tinggal ngitung FI delta I kuadrat sampai FI delta I pangkat 4. Nambah 1 kolom lagi. Jumlahkan, ketemu min 37, jumlahkan, ketemu ini jumlahkan lagi, ketemu min 757. Terakhir ini jumlahkan, ketemu 3863. Sudah, kembali menghitung pakai rumus ini. Nah, sudah saja. C-nya 3, S-nya tadi sudah kita hitung. Ya. S-nya tadi berapa? Masih ingat? Nah, S-nya 6,1797. Ya kan? Nah, berarti kita masukkan alfa 4, C-nya diganti 3, S-nya 6,17. Nah, ini saya bulatkan aja ini. Kalau mau bagus ya lengkap tadi. 17 berapa tadi? 93 ya. Coba ini saya tutup baterainya. Ya, seperti itu. Ternyata momen keempatnya ketemu 2,59. Sangat hampir mendekati 3. Berarti apa? Kesimpulan kita, distribusi data tadi yang berdistribusi frekuensi sudah mendekati normal tapi lebih datar. Lebih datar. Berarti platykurtis kan? Itu cara menyimpulkan. Jadi distribusinya mendekati normal karena sudah dekat ketiga ini, ya, tapi lebih datar, platykurtis. Ya. Ya, bagian akhir adalah menghitung koefisien variasi. Koefisien variasi itu rumus populasinya seperti ini.
sigma simpangan baku populasi dibagi mu rata-rata populasi dikali 100%. Nah, nanti ini saya peragakan hitungan ini menggunakan komputer. Ya. Ini tidak pernah bisa dihitung karena bicara populasi. Sigmanya nggak tahu, mu-nya juga nggak pernah tahu. Makanya diduga pakai sampel. Sigmanya diduga pakai S, mu-nya diduga pakai X-bar. Nah ini yang dipakai untuk menghitung tuh yang ini. Nah ini sudah tersimpan di Minitab. S berapa, X-barnya berapa, tinggal kalikan 100, satuan bacanya persen. Jadi kalau di Minitab ini yang dihitung nanti S dibagi X-bar kali 100. Gitu aja. Persen itu hanya satuannya. Ya. Misalkan nanti ketemu 18, itu artinya 18%. S dibagi X-bar kali 100, nilainya ketemu 18. Itu artinya 18% koefisien variasinya. Ya. Nah, ini sebagai gambaran untuk menghitung itu, ini tentang survei harga rokok dengan harga sepatu. Nah, survei di lapangan untuk harga rokok perbungkus, ada yang 5.000, ada yang 6.000, 7.000, 8.000. Kalau harga sepatu, ini mana yang lebih bervariasi? Nah, untuk menghitung itu gunakan koefisien variasi. Ini yang rokok dulu, X-barnya saya hitung ketemu 6.500, sedangkan simpangan bakunya 1.291, koefisien variasi harga rokok ketemu 19,86%. Sedangkan untuk sepatu ketemu 8,33%. Berarti yang lebih bervariasi adalah harga rokok. Nah, sedangkan harga sepatu tidak terlalu bervariasi, gitu ya. Juga bisa diterapkan di bidang ekonomi. Ini arus kas bersih, NPV itu arus kas bersih setelah dipotong pajak. Peluang mendapatkan keuntungan bersih $5.000 itu 0,2. Ini dari pengalaman bisnis ya. Mendapatkan arus kas bersih $3.000 setengah, peluang mendapatkan $2.000 0,3. Nah, ini namanya bobot. Rata-ratanya sama aja menghitung sigma XI per N sebenarnya. Nah, cuma di sini bobotnya berbeda-beda. Kalau pakai sigma XI per N berarti masing-masing diberi bobot seper N. Di sini bobotnya beda-beda 0,2, 0,5, 0,3. Itu aja bedanya. Sama prinsipnya menghitung rata-rata. Cuma ini diberi bobot. Kalau yang sigma XI dibagi N, itu bobotnya sama, yaitu seper N. Ya, ini bobotnya berbeda-beda. Nah, berarti simpangan bakunya juga sama, bobotnya berbeda-beda. Bukan pakai pembobot seper N-1, tapi pakai pembobot peluang ini tadi. Ya kan? Ini tetap sama, XI min X bar. Ya, kuadrat. XI min X bar kuadrat. XI min X bar kuadrat. Cuma bobotnya beda-beda. Ini simpangan bakunya sekian, berarti koefisien variasinya S dibagi X bar kali 100% ketemu 33,68%. Oke? Sambil dipahami, nanti Anda bisa setel berulang-ulang biar tambah mantap ya, tambah hafal nanti. Ya. Jadi untuk kuliah pertemuan kedua saya anggap selesai ya. Untuk mendalami soal latihan itu nanti bisa dipraktikum. Ya. Jadi proses ngitungnya kita pakai bantuan komputer aja supaya lebih cepat ngitungnya. Kalau di kuliah offline ya itu pakai kalkulator ya. Jadi saya nggak memaksa Anda harus beli kalkulator karena kita online ya. Jadi gunakan aja komputer ya. Masing-masing harus punya. Ya, kalau nggak punya komputer nanti ketinggalan ini, Anda akan ketinggalan ya. Ya, saya kira untuk kuliah hari ini saya akhiri sampai di sini. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.